Oke, selamat datang di video kali ini. Khusus untuk video kali ini, Anda harus banyak persiapan karena video kali ini cukup panjang dan jika tanpa persiapan pasti akan melelahkan. Oke. Untuk persiapan pertama, siapkan pertama tentunya cemilan ya, cemilan yang sangat banyak atau cukup lah buat Anda yang mendengarkan video ini biar tidak terlalu kelaparan nanti. Kedua, siapkan pikiran yang fokus tentunya, jangan sampai memikirkan orang lain apalagi dia. Ya masalahnya kalau dia nggak ada ya udah tinggalkan aja. Yang ketiga, siapkan koneksi yang cukup stabil karena kalau koneksinya tidak cukup stabil akan susah juga nanti. Yang terakhir, siapkan buku tulis jika Anda merasa rajin. Kalau tidak rajin, jadi tidak apa-apa, gak usah. Oke, langsung saja kita lanjut ya. Pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan tentang TPS. Nah, kemarin kita tahu bahwa TPS itu sebagai satu-satunya ujian UTBK yang akan diujikan pada tahun 2020 ini. Awalnya sih ada TKA, Saintek sama Soshum. Karena sekarang ada kebijakan karena ada virus corona itu sehingga hanya ada TPS saja. Dan pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan tentang TPS pengetahuan kuantitatif. Nah, untuk TPS pengetahuan kuantitatif itu sebenarnya fokusnya kepada matematika. Di video sebelumnya kita sudah menjelaskan tentang apa itu TPS dan apa saja materi yang diajarkan di TPS tersebut. Langsung saja ya. Ada banyak tipe soal di TPS pengetahuan kuantitatif. Salah satunya adalah soal tipe deret. Deret yang sering keluar ada beberapa macam. Pertama, deret pola beda satu bilangan. Namanya beda satu bilangan, otomatis tiap pola hanya ada satu bedanya. Misalkan 1 ke 3, 3 ke 6, 6 ke 10, dan 10 ke 15. 1 ke 3 adalah berapa? 2. 3 ke 6 3, 6 ke 10 4, 10 ke 15 sama dengan 5. Sehingga di sini harusnya 6. 15 tambah 6 sama dengan 21. Yang kedua adalah pola beda dua bilangan. Nah, untuk pola beda dua bilangan kita harus melihat dua-dua. Misalkan 1 ke 2, 2 ke 4, dan 4 ke yang ditanyakan. 3 ke 6, 6 ke 12. 1 ke 2 kalikan 2, 2 ke 4 kalikan 2 sama ya. 4 ke yang ditanyakan, 4 kalikan 2 berapa? 8. Itu ya. Terus yang ketiga, pola 3 bilangan. Makanya kalau 3 bilangan kita ambil 33, min 2, min 6, min 15. 1, 3 yang ditanyakan. 1 ke 3 kalikan 3. 3 yang kalikan 3 sama dengan 9. Pintar. Lanjut ya. Pola pagar. Ciri khususnya kalau pola pagar ini adalah mempunyai angka yang sama di setiap polanya. Misalnya di sini 8. Sehingga tinggal ambil aja 1 ke 2, 2 ke 4, 4 ke 8, 8 yang ditanyakan. 1 ke 2 kan kalikan 2, 2 ke 4 kalikan 2, berarti kan polanya kalikan 2. 4 ke 8 sama kalikan 2. Terus 8 kalikan 2 sama dengan 16. Yang kelima, pola kombinasi. Bisa kombinasi tambah, kurang, sama dengan.
Jadi kita langsung ke sini ya. 3 tambah 7 sama dengan 10. 7 tambah 10 sama 17. Berarti 10 tambah 7 sama dengan 27. Selanjutnya pola huruf A, D, I, P. Kalau untuk pola huruf, Anda harus membuat huruf menjadi angka. Oke. Ini ya. Berarti A sama dengan 1, Z sama dengan 26. Berarti A 1, D-nya 4, I-nya adalah 9, P adalah 16. Sehingga suku kelima adalah 25. 5 pangkat 2. 25 berarti dia Z jadi jawabannya. Oke, selanjutnya dari aritmatika. Ini soal cerita ya. Dikatakan 5 buah bilangan membentuk dari aritmatika dengan suku ketiga adalah 16 dan suku kelima adalah 24. Jumlah kelima bilangan tersebut adalah, kita pakai rumus deret, UN sama dengan A plus N kurang 1B. Masukkan angkanya. U3 sama dengan A plus 2B sama dengan 16. U5 sama dengan A plus 4B sama dengan 24. Kemudian agar A nya menghilang, kita kurangi saja. 4 kurangi 2, 2. 24 kurangi 16 sama dengan 8. Sehingga dapat B4 dan A nya 8. Kita pakai rumus jumlah deret aritmatika. SA sama dengan M42 2A plus N kurang 1B. Kita masukkan angkanya dengan A-nya 8 dan B-nya adalah 4. Kita dapat SN sama dengan 80. Deret selanjutnya adalah deret geometri. Kalau deret geometri mesti kita udah hafal kan? Mesti UN sama dengan A R pangkat N kurangi 1 dengan jumlah deret geometrinya adalah SN sama dengan A R pangkat N kurangi 1 per N kurangi 1 dengan R lebih dari 1. Jangan soal 6 buah bakteri, ini awalnya 6 ya, membelah diri menjadi 2 setiap 12 jam. Berarti R nya 2. Setiap 35 jam bakteri tersebut dimusnahkan setengahnya. Jumlah bakteri setelah 20 hari. 2 hari adalah, berarti kan kalau 2 hari berarti kan 24 jam. Oke. Jumlah bakteri setelah 36 jam adalah 6. Apa yang 6 kan? Membelah 12, 24, 48, jumlah 9 jadi 90. Kemudian jumlah bakteri setelah dimusnahkan setengahnya, berarti 90 per 2 sama dengan 45. Sekarang 45 ya. Karena di sini hitungannya 2 hari, maka tambah 12 jam, sehingga 45 dikalikan 2 90. 45 tambah 90 sama dengan 135. Sekarang tipe soal kedua. Soal tipe kesimpulan dari dua pernyataan. Jadi khususnya ada pernyataan pertama dan pernyataan kedua. Anda diminta menunjukkan kesimpulan apakah pernyataan pertama itu mampu menjawab pertanyaannya, atau pernyataan kedua mampu menjawab pertanyaan, atau harus keduanya digunakan, atau keduanya tidak dapat digunakan. Misalkan, berapa nilai A plus B? A min B sama dengan 2. Kemudian A sama dengan 2B. Kesimpulannya adalah, nah, untuk mendapatkan A plus B, maka Anda harus punya 2 variabel tidak diketahui. Kalau salah satunya mesti tak bisa. Misalkan A min B sama dengan 2, A plus B tidak dapat digunakan, dapat dijawab otomatis. Misalkan kita cuma pakai A sama dengan 2B, berarti misalkan A dikali 2B, 2B tambah B sama dengan 3B, tidak dapat, nanti kan tidak dapat hasilnya juga. Sehingga mau nggak mau harus pakai 2 pernyataan. Pernyataan pertama digunakan, pernyataan kedua digunakan. Sehingga ini A min B sama dengan 2, A sama dengan 2B. Kita masukkan ya, 2B min B sama dengan 2, B nya sama dengan 2, A sama dengan 4. Sehingga 2 pernyataan harus digunakan secara bersama-sama. Jawabannya apa ini? C. Oke. Masih dengan tipe yang sama, tipe kesimpulan 2 pernyataan. Sekarang coba perhatikan gambar segitiga berikut. ADE, ABC.
Pertanyaannya, berapa luas segitiga ADE? ADE yang kecil ya, yang atas. Yang ini tentunya. Pernyataan pertama, panjang AB 20, AC 25. AB, AC. AB ada, AC ada. AB ada, AC ada. Berarti BC bisa ketemu kan? Terus panjang DE sama dengan 6 cm dan luas BCDED sama dengan 1 cm. DE mana DE? BCED. Kalau ini luasnya udah ketemu, bisa nggak? Ayo. Di sini ditanyakan ADE. Nah, karena ini yang pertama nggak bisa digunakan karena yang di atas kan, yang kedua nggak bisa digunakan juga karena di atas juga, sehingga jawabannya adalah E ya. Pernyataan pertama dan pernyataan kedua tidak cukup untuk menjawab pertanyaan, jadi harus diketahui yang lain juga. Terus kita lanjut ke tipe berikutnya adalah soal tipe kesimpulan perbandingan. Untuk tipe kesimpulan perbandingan ini ada ciri khususnya adalah biasanya tulisannya A lebih dari B atau X lebih dari Y, misalkan A kurang dari B, A sama dengan B, sampai yang terakhir B tidak dapat disumuhkan, biasanya gitu. Nah, ada soal gini, diketahui A adalah bilangan prima ya, kurang dari 10 dan B adalah bilangan ganjil. Kesimpulannya adalah, nah, A nya bilangan prima kurang dari 10, 2, 3, 5, 7. B bilangan ganjil 1, 3, 5, 7, 9 dan seterusnya. Karena ada beberapa yang sama sehingga A sama dengan B jawabannya. Sehingga jawaban yang tepat adalah C. Oke, kita latihan lagi ya. Diketahui A adalah suku kelima dari aritmatika. Suku kelima aritmatika ini dia. Dengan suku pertama adalah min 3 dan bedanya 2. B adalah penyelesaian dari 2B min A min 1 sama dengan 0. Kesimpulannya adalah, kita sudah buat kesimpulan. Jadi kita mau nggak mau harus ngitung A dulu dan B baru kita bandingkan. A adalah suku kelima dari aritmatika dengan suku pertama min 3 dan beda 2. Dan B adalah penyelesaian dari 2 kali B min A min 1 sama dengan 0. Kita masukkan ya. Suku pertama berarti kan A, B nya berarti B. Kita masukkan Pak. Suku kelima U5 sama dengan min 3 plus 4 kalikan 2 sama dengan min 3 plus 8 sama dengan 5. Berarti ini adalah apa? A. 2B min A sama dengan min 1. 2 kali B min 5 sama dengan 1. Kita masukkan yang A ketika 5. 2B min 10 sama dengan 1. 2B sama dengan 11. B sama dengan 5,5. Ini B. Sehingga A lebih kecil daripada B. Jawabannya adalah B. Nah, tipe selanjutnya adalah tentang soal tipe aritmatika sosial. Nah, mungkin kita sering menjumpai soal ini ya. Romi membeli 2 buah handphone dengan diskon 10% di harga awal. Jika ia membeli dengan harga 3.600.000 dan harga 2 handphone sama, maka harga awal sebuah handphone sebesar berapa? Nah, untuk ini kita tinggal beli aja, berarti kan di diskon 10%, sehingga tinggal 90% kan harganya. 90 per 100 kalikan X sama dengan 3.600.000. Sehingga X-nya adalah 4 juta. Itu untuk 2 handphone ya. Sekarang berarti harga awalnya satu handphone adalah 4 juta bagi 2 sama dengan 2 juta rupiah. Jadi jawabannya adalah D. Lanjut sama ya. Soal tipe aritmatika sosial, mungkin teman-teman masih bingung. Nih, Jajan membeli sepeda baru dengan harga 800.000 rupiah. Karena membayar dengan kontak, Jajan mendapatkan cashback 16%. Jika ia menghabiskan uang 105.000 untuk memberi bagi sepedanya, uang isi sekarang sisa
Untuk bunga yang dapat adalah 16% kali 800 sama dengan 228. Sehingga dia mendapat potongan 128.000 kan. Kemudian dia buat untuk memodifikasi sepeda 128 kurang 105 sama dengan 23.000 rupiah. Jawabannya berarti D. Nah, soal tipe selanjutnya tentang soal tipe aljabar, paling sering keluar juga. Hasil dari 0,64 kali 1,36 min 0,36 kali 1,36 tambah 1,36 kali 1,3 min 0,36 kali 0,64. Berarti pasti Anda sangat bingung ini kenapa. Ada cara cepatnya, yaitu tinggal kita jumlahkan yang atas 0,64 tambah 1,36. 0,64 tambah 1,36 kan temannya ini. Yang bawah 1,36 tambah 1,64, sehingga 2/3 atau sama dengan 0,67. Jawabannya D. Jadi tinggal apakan ya cara cepatnya ini. Soal tipe aljabar lagi, diketahui A per B sama dengan 2/5, A per C sama dengan 3/4, maka C per B adalah berapa? Kita tinggal ya. Berarti C per B adalah C per A kalikan A per B, sehingga 4/3 kalikan 2/5 sama dengan 8/15 atau sama dengan 0,53. Ya, kali C per B sama dengan C per A kalikan A per B. Kan hanya coret ini hilang. Selanjutnya soal tipe geometri. Nah, kalau di TPS tahun lalu mungkin ada banyak gambar ya. Kalau untuk gambar di TPS sekarang itu agak berbeda, lebih ke logika. Coba kita simak. Ini ada gambar persegi, ada persegi panjang kecil juga. Nah, pada gambar di samping 2 persegi terbuat dari 4 buah persegi panjang 1, 2, 3, 4 ya, yang tidak terumpang tindih satu sama lain seperti pada gambar. Jika keliling persegi panjangnya 30, ini 30 kelilingnya, maka luas persegi panjang yang besar adalah ini. Kita cari ini berapa, sehingga sisi persegi besar ini sisinya adalah jumlah sisi persegi panjang ini kan, karena ini panjang tambah ini gitu. Sehingga K keliling sama dengan 2P tambah L sama dengan 30 sama dengan 2P tambah L. P tambah L sama dengan sisi sama dengan 15. Sehingga luasnya ada 15 kali 15 sama dengan 225. Jawabannya D. Ya, apa kan? Sekarang soal tipe statistika. Jumlah total siswa kelas A adalah 40 siswa. Kemarin sebanyak 36 siswa mengikuti ujian matematika dengan rata-rata 82. Hari ini siswa yang tidak mengikuti ujian matematika mengikuti ujian susulan dengan nilai rata 90. Nilai rata-rata kelas A adalah, berarti sekarang kita pakai rumus rata-rata gabungan ya. Rata-rata gabungan 36 kali 82, 36 kalikan 82 tambah 4, berarti kan ini sisinya 4 ya. 40 kali 36 tinggal 4. 4 kali 90 bagi jumlah total siswa adalah 40, sehingga jawabannya 482,8. Yang bingung? Lanjut soal tipe peluang. Bilangan 5 angka yang dapat dibentuk dari angka 1, 2, dan 5 dengan angka 1 dan 5 yang muncul tepat 2 kali ada sebanyak. Teman-teman pasti bingung ini. Ini soal tahun lalu ya, tahun 2019, tinggal sedikit modifikasi. Nah, kita coba. Misal angka 2 diletakkan paling belakang, ini 2 semua ya belakangnya. Kenapa kok belakang? Sebenarnya boleh depan dulu atau tengah dulu nggak apa-apa. Sehingga karena untuk memudahkan lebih belakang, karena ada angka 1 dan 5 yang muncul 2 kali. Untuk pola pertama 11552, pola kedua 15512, pola ketiga adalah 15152, pola keempat adalah 55112,
Pola kelima adalah 5 1 1 5 2. Pola keenam adalah 5 1 5 1 2. Ini ada 6 ya. Padahal angka 2 dapat diletakkan di titik pertama sampai ke 5. Jadi nggak belakang saja. Ini cuma contoh. Sehingga 6 kali 5 sama dengan 30. Jawabannya adalah B. Ada pertanyaan enggak? Nah, tadi yang udah, terima kasih yang udah menyimak video ini sampai akhir. Ini ada beberapa bonus bagi teman-teman yang mau ikut bimbingan UTBK secara gratis. Silahkan subscribe channel ini, kemudian masuk ke lamannya dari TPS bit.ly fokus TPS. Silahkan daftar dengan mengupload bukti subscribe. Nanti admin akan memasukkan Anda dalam grup bimbingan UTBK secara gratis ya, gratis. Oke, mungkin cukup dari saya. Nanti misalkan yang masih bingung silahkan tanya di komen, dan jangan lupa share ke teman-teman Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.